Dilema manusia berdosa. Saudara-saudara, dalam pertemuan sebelumnya, saya telah berjanji bahwa kita akan membahas topik ini. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang persoalan ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan perjumpaan pada saat ini. Kami kembali mempelajari satu topik, yaitu dilema manusia berdosa. Kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran ini dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada bagian sebelumnya, kita telah membahas pengaruh dosa atas kehidupan manusia. Kita tahu bahwa dosa adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Dosa sangat berbahaya dan telah menjalar ke seluruh dunia, bahkan mempengaruhi serta mengendalikan seluruh aspek kepribadian manusia. Akibatnya, manusia menderita karena dosa. Namun yang lebih menakutkan dari itu, bukan penderitaan badani yang dialami oleh manusia selama ia berada di dunia ini, tetapi bahwa Allah tidak tinggal diam dan membiarkan manusia berdosa hidup mengikuti kehendak dagingnya. Allah tidak akan membiarkan manusia melecehkan kebenarannya. Allah membenci dosa. Allah menuntut keadilan ditegakkan. Saudara-saudara, ketika kita mulai berbicara mengenai keadilan Allah, kita diperhadapkan pada persoalan yang dilematis. Pada satu sisi, Allah yang Maha Adil harus menegakkan keadilan. Namun pada sisi yang lain, Ia yang Maha Pengasih mengasihi orang berdosa. Bukankah manusia adalah ciptaannya yang mulia, bahkan telah diciptakan serupa dan segambar dengan dirinya? Pada tahap ini seringkali muncul pertanyaan, bagaimana mungkin Allah yang Maha Adil menyatakan keadilannya kepada manusia? Manusia telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman atas pelanggarannya. Bagaimana mungkin manusia dapat luput dari kutukan hukuman kekal? Sebab Allah sendiri telah berfirman, sebagaimana yang dicatat dalam Amsal pasal 17 ayat 15, membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara-saudara, untuk membantu kita memahami realitas penegakan keadilan Allah, saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan proses penegakan keadilan dari sudut pandang manusia dalam suatu ilustrasi. Suatu ketika, seseorang telah terbukti menghilangkan nyawa satu keluarga. Kemudian, pelakunya ditangkap. Ketika pembunuh dibawa ke pengadilan, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa ia memang telah bersalah dan pelaku mengakui perbuatannya. Tetapi saat menjatuhkan putusan, sang hakim memberi putusan seperti ini: terdakwa telah melakukan kejahatan yang sangat keji. Namun, saya sebagai hakim yang baik hati memilih untuk menyatakan bahwa ia bebas dari tuntutan hukum. Tindakan sang hakim yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, sebagaimana yang disebutkan dalam ilustrasi tadi, bukan saja mencederai hukum, namun telah melukai rasa keadilan dari para korban. Putusan sang hakim telah berlaku tidak adil dalam penegakan hukum. Tetapi jika hal itu terjadi dalam pengadilan di dunia ini,
sebagaimana yang kita sering saksikan dalam proses penegakan hukum, di mana yang salah bisa dibenarkan dan yang benar bisa disalahkan. Lalu pertanyaannya adalah, berapa banyak orang yang dinyatakan benar dalam pengadilan Allah yang Maha Suci? Bagaimana mungkin manusia yang telah berbuat dosa dapat berdiri di hadapan Allah dan dinyatakan sebagai orang benar? Bagaimana mungkin Allah membenarkan orang fasik? Sebab Alkitab sendiri telah mengatakan, siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. Itu yang dicatat dalam Amsal pasal 24 ayat 24. Saudara-saudara, sekali lagi saya ingin menegaskan hal ini. Bagaimana mungkin manusia berdosa bisa dibenarkan di hadapan Allah? Inilah yang menjadi dilema besar dalam proses penegakan keadilan di hadapan Allah. Saudara-saudara, ada usaha manusia menyadari keadaannya sebagai makhluk yang telah jatuh ke dalam dosa. Maka manusia berusaha untuk menemukan berbagai macam cara untuk menghapus dosanya, yaitu untuk mempertanggungjawabkan dosanya atau melarikan diri dari kenyataan itu. Yang pertama adalah menghapus dosa melalui agama. Usaha inilah yang dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan kemudian diformalisasikan menjadi suatu sistem keagamaan yang baku. Manusia membentuk sistem dan tata cara penghapusan dosa menurut logikanya yang terbatas. Manusia menciptakan agama selain bertujuan untuk mengatur tatanan kehidupan manusia yang sudah rusak akibat dosa. Agama juga diharapkan dapat membawa manusia ke kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Munculnya berbagai macam agama dan kepercayaan yang ada saat ini menjadi bukti usaha manusia untuk menangani dosanya. Namun karena agama adalah ide dan buatan manusia, maka sangatlah tidak mungkin agama menyelamatkan manusia dari penghukuman kekal. Kedua, manusia melarikan diri dari kenyataan. Di sini manusia berusaha mengabaikan ancaman terhadap akibat dosa dengan menganggap bahwa ancaman hukum dosa hanyalah ilusi yang tidak memiliki dasar apapun. Hal itu dibuktikan dengan munculnya berbagai aliran pemikiran manusia yang kalau kita amati dengan seksama, maka akan terlihat bahwa itu merupakan tindakan menghindar dan mengabaikan ancaman hukuman akibat dosa. Munculnya berbagai filsuf yang menolak realitas dosa, antara lain Pitagoras, dengan pandangannya yang mengatakan bahwa sesudah kematian, jiwa manusia akan berpindah ke dalam hewan. Dan bila hewan mati, ia berpindah lagi dan seterusnya. Melalui pernyataan ini, Pitagoras mencoba mempengaruhi pikiran manusia untuk menghindari adanya konsep akibat dosa. Artinya bahwa manusia tidak perlu mempertanggungjawabkan segala tindakannya yang dikelompokkan sebagai perbuatan berdosa. Pitagoras mengatakan bahwa ancaman hukuman akibat dosa itu tidak memiliki dasar apapun untuk diterima sebagai kebenaran. Pendapat Pitagoras bisa kita bantah dengan pertanyaan, dari manakah Pitagoras mengetahui tentang jiwa manusia yang berpindah-pindah itu? Apa buktinya? Dan mengapa kita harus percaya kepada konsep Pitagoras? Kemudian, ada seorang filsuf yang bernama René Descartes. Ia adalah seorang filsuf yang terkenal dengan konsepnya je pense, donc je suis. Saya berpikir, maka saya ada. Melalui pernyataan ini, René bukan hanya sekedar mengabaikan hukuman akibat dosa,
Tetapi lebih daripada itu, ia sedang mengabaikan keberadaan Allah yang hidup, serta mengagung-agungkan keberadaan manusia, bahkan kehebatan manusia. Saudara-saudara, masih banyak lagi filsuf-filsuf yang menolak realitas dosa dan adanya Allah yang menciptakan atau yang menguasai alam semesta ini. Semua filsuf yang menolak realitas Allah telah mewakili manusia lainnya di dunia ini yang berusaha untuk melarikan diri dari tanggung jawab dosa. Inti pertentangan antara filsuf dan Alkitab ialah filsuf meletakkan dasarnya pada pikiran manusia yang sangat subjektif dan relatif, sedangkan Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Saya telah membahas hal ini dari pembahasan pertama dalam channel ini. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita harus meletakkan dasar pemikiran pada Alkitab. Sebab Alkitab adalah kebenaran yang Allah sampaikan kepada manusia. Rasul Paulus menyebutnya hikmat Allah yang melampaui hikmat manusia. Itu yang dicatat dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 7. Seorang teolog yang Alkitabiah harus memberi perhatian penuh pada doktrin Alkitab lebih dari filsafat, supaya tidak terjerumus ke dalam kesesatan berpikir. Sebab filsuf dunia, terutama yang menyinggung aspek rohani, seperti keberadaan Allah dan sebagainya, jika tidak diteropong dari sudut pandang Alkitab, cenderung menyesatkan. Saudara-saudara, usaha selanjutnya adalah manusia melarikan diri kepada hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan fisik jasmani manusia, seperti memenuhi hidupnya dengan kemewahan dunia, kekayaan, kekuasaan, serta kenikmatan yang sifatnya sementara. Mereka mengunjungi tempat-tempat yang indah, berusaha memiliki barang-barang yang mewah, terlibat dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang, dan lain-lain. Dengan cara ini, manusia berusaha melupakan semua tuntutan firman Allah tentang akibat dosa. Di sini manusia mengutamakan kesenangan dunia daripada memperhatikan firman Allah. Manusia seharusnya sadar bahwa ini sebenarnya merupakan tipuan iblis. Iblis menipu dirinya supaya melupakan keberadaan Allah. Saudara-saudara, kita harus memahami bahwa tujuan Allah memberi aturan atau hukum kepada manusia agar kehidupan manusia tidak kacau, melainkan teratur. Jadi siapapun yang hidupnya tidak teratur harus dihukum. Dan bangsa Israel adalah bangsa yang pertama di dunia yang memiliki hukum, termasuk yang mengatur mengenai hak asasi manusia dan relasi manusia dengan Allah. Berbagai bentuk pelanggaran dan penghukuman telah dipaparkan di dalam hukum Taurat. Manusia memiliki kehendak bebas untuk berpikir, bersikap, dan bertindak. Tetapi manusia juga harus berhadapan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan semua hal yang telah diperbuatnya. Jadi dari ketetapan Allah ini, kita mengetahui bahwa satu-satunya cara manusia untuk menghapus dosa adalah dengan menerima hukuman, termasuk hukuman mati. Sebab Tuhan telah berfirman dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Inilah undang-undang hukum pidana paling awal dalam sejarah manusia. Jadi dosa tidak dapat diselesaikan dengan cara apapun selain menerima hukuman mati. Karena itu Allah menjanjikan cara yang paling ampuh untuk menghapus dosa manusia, yaitu dengan konsep penanggungan. Allah berjanji untuk mengirimkan seorang penyelamat yang akan menanggung dosa umat manusia. Jadi di sini harus ada yang menanggung dosa manusia. Saudara-saudara, sekali lagi, jawaban atas persoalan ini adalah hukum harus tetap ditegakkan. Seorang pelaku kejahatan harus bersedia menanggung hukuman atas pelanggarannya. Keadilan Allah harus ditegakkan. Manusia harus bertanggung jawab dan menerima risiko atas apa yang telah diperbuatnya. Dalam pengadilan di dunia,
Seseorang tidak dapat mendelegasikan hukumannya kepada pihak lain, sekalipun ada orang atau pihak lain yang bersedia mengambil alih tanggung jawab itu. Seseorang mungkin bersedia untuk menjadi penjamin agar pelaku kejahatan tidak dimasukkan ke dalam penjara, tetapi jaminan itu tidak menghilangkan tuntutan hukum atas dosa yang telah diperbuatnya. Saudara-saudara, solusi atas persoalan ini adalah penggantian. Harus ada seseorang yang tidak berdosa yang bersedia bertukar peran, berada di posisi atau menjadi pengganti umat manusia berdosa. Faktanya, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat. Sebab semua umat manusia di semua benua, dalam semua ras, dalam semua kepercayaan telah tercemar oleh dosa. Kita tahu, sama seperti seorang penjahat tidak bisa masuk ke dalam penjara untuk menggantikan pencuri lainnya, atau seorang pembunuh tidak bisa dihukum untuk kepentingan pembunuh lainnya. Seorang pendosa tidak dapat mengambil alih hukuman dari pendosa lainnya. Saudara-saudara, di dalam pengadilan Allah, betapapun manusia berusaha membenarkan diri dari dosa dengan melakukan berbagai cara, tetapi semua itu tidak dapat menghindarkan dia dari tuntutan keadilan Allah. Pada titik inilah karya anugerah Allah dinyatakan kepada manusia berdosa. Didorong oleh kasih-Nya yang sangat besar, Allah melakukan suatu terobosan penegakan keadilan yang tidak ditemukan dalam konsep agama manapun di dunia ini. Saudara-saudara, karena Allah tidak mungkin melanggar ketetapannya, sedangkan pada saat yang sama Ia sangat mengasihi manusia, maka Ia segera menyiapkan juru selamat untuk menyelamatkan manusia dari hukuman yang harus diterima sebagai akibat dari pelanggaran akan perintah Allah. Itulah sebabnya segera setelah manusia jatuh dalam dosa, nubuatan mengenai usaha penyelamatan melalui peremukan kepala ular dengan risiko cedera tumit sang penyelamat disampaikan langsung oleh Allah dalam Kejadian 3 ayat 15. Ini adalah indikasi awal tentang penyelamatan yang dijanjikan oleh Allah kepada manusia yang telah jatuh dalam dosa. Terhadap janji inilah Adam dan Hawa percaya bahwa sang penyelamat yang akan datang untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman maut. Buktinya, ketika Hawa mengandung dan melahirkan Kain, ia menyangka bahwa ia telah melahirkan seorang juru selamat yang dijanjikan oleh Allah. Karena begitu berharapnya akan seorang juru selamat, Hawa berpikir bahwa Kain adalah sang juru selamat itu yang dijanjikan oleh Allah. Padahal janji itu digenapi masih ribuan tahun kemudian. Hal ini bisa kita pahami dengan memperhatikan perkataan Hawa ketika melahirkan Kain, sebagaimana yang dicatat dalam Kejadian pasal 4 ayat 1. Manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Bila kita memperhatikan kata-kata dalam ayat ini, di sini terlihat jelas bahwa Hawa mengharapkan anak yang dia lahirkan itu adalah anak yang akan meremukkan kepala si ular itu. Saudara-saudara, ternyata apa yang diharapkan oleh Hawa tidak seperti itu, karena Allah ternyata mempunyai rencana yang lain. Saudara-saudara, pengharapan akan janji juru selamat terus bergema di sepanjang perjanjian lama. Sejak awal dalam kasus Adam dan Hawa, mereka berupaya untuk mengingat akan janji juru selamat itu dalam suatu ibadah simbolik yang dilakukan oleh Kain dan Habel, seperti yang terdapat dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita tentu bertanya, siapa yang mengajari Kain dan Habel untuk memberikan ibadah, untuk mengadakan ibadah kepada Allah? Kita punya kesimpulan bahwa Adam dan Hawa pastilah telah mengajarkan anak-anaknya untuk beribadah kepada Allah, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam beribadah, termasuk apa yang harus dipersembahkan kepada Allah sebagai korban persembahan. Kain dan Habel membawa korban persembahan kepada Allah. Namun persembahan Kain ditolak oleh Allah, sedangkan persembahan Habel
diterima. Berbagai penafsiran telah muncul untuk menjawab persoalan ini. Tetapi hal yang bisa disimpulkan adalah persembahan Kain tidak diindahkan karena ia mempersembahkan hasil pertanian. Hasil pertanian tidak mengandung nyawa atau darah. Sedangkan korban persembahan Habel diterima karena membawa korban berupa anak domba. Bandingkan dengan Ibrani pasal 11 ayat 4. Di sini, kematian dan pencurahan darah domba itulah yang menyelamatkan manusia. Persembahan Kain tidak diterima oleh Allah sebab ibadahnya telah menyimpang dari ketentuan Allah. Persembahan Kain tidak menggambarkan hukuman mati atau pencurahan darah. Hukuman yang diumumkan Allah atas manusia yang jatuh ke dalam dosa ialah hukuman mati. Penyelesaian dosa tidak bisa digantikan dengan persembahan buah-buahan atau sayur-sayuran, dan juga tidak dapat digantikan dengan amal atau berbagai kegiatan ibadah yang tidak mengandung pengertian kematian. Saudara-saudara, persembahan Habel diterima sebab ibadahnya sesuai dengan ketentuan Allah. Habel melakukan ibadah yang tepat sebagaimana dikehendaki oleh Allah karena ia telah mendengar dari nasihat ayahnya Adam dan Hawa. Maksudnya adalah bahwa ketentuan ibadah simbolik itu tentulah telah diberitahukan Allah kepada Adam untuk disampaikan kepada kedua anaknya, Kain dan Habel. Kalau tidak demikian, maka Kain tidak bisa disalahkan. Disinilah kita lihat sifat pembangkangan yang dilakukan oleh Kain, sedangkan Habel memilih untuk taat. Saudara-saudara, ibadah dengan penyembelihan domba adalah untuk menggambarkan proses penyelamatan yang dijanjikan oleh Allah. Juru selamat yang dijanjikan disimbolisasikan dengan seekor domba yang harus dikorbankan sebagai ganti penghukuman atas dosa manusia. Penyembelihan domba yang merupakan korban simbolik ini ternyata sudah terjadi beberapa saat setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Pada saat itu, Allah telah membunuh binatang untuk mengambil kulitnya dan membuat pakaian untuk mereka. Pembunuhan binatang untuk mengambil kulitnya sudah cukup untuk menggambarkan tentang pengorbanan atau kematian binatang itu karena dosa manusia. Jadi intinya adalah ada nyawa yang dikorbankan karena dosa manusia. Saudara-saudara, ini adalah rahasia ilahi. Allah telah menetapkan satu cara untuk menyelamatkan manusia dari penghukuman kekal, yaitu dengan mengirimkan juru selamat untuk dihukumkan sebagai pengganti manusia. Persembahan korban adalah ibadah simbolik yang dipakai Allah untuk menggambarkan konsep pelaksanaan penghukuman yang dilakukan oleh sang juru selamat. Dalam ibadah ini tersirat suatu konsep yang sangat jelas dan tegas, yaitu bahwa dosa hanya dapat diselesaikan melalui penghukuman, bukan melalui amal dan berbagai usaha manusia. Jadi usaha manusia sebaik apapun tidak akan bisa meluputkannya dari tuntutan hukuman kematian. Saudara-saudara, sambil menunggu waktu penggenapan dari janji Allah mengenai Sang Mesias, Allah memerintahkan manusia agar memahami proses penyelamatan yang akan dilakukannya kelak. Allah memerintahkan untuk menyelenggarakan ibadah penghapusan dosa yang sederhana, yaitu membunuh domba, dan agar diajarkan secara terus-menerus bahwa kematian dan pengorbanan domba adalah untuk menanggung dosa-dosa manusia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pola penanggungan seperti itu terus berlangsung dari waktu ke waktu. Hal itu dapat kita lihat dalam cara Allah menangani dosa orang Israel sebagaimana yang dicatat dalam kitab Perjanjian Lama. Seperti yang terjadi pada peristiwa ketika kedua anak Harun mati. Allah mengambil inisiatif mengadakan pendamaian dengan cara mengorbankan binatang. Melalui Musa, Allah menyuruh Harun untuk mempersembahkan korban penghapus dosa dengan cara sebagaimana ditulis dalam Imamat pasal 16 ayat 15. Ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Yang satu harus disembelih
untuk menjadi korban penghapus dosa. Dan yang kedua, domba itu harus dilepaskan ke padang gurun. Dalam Imamat pasal 16 ayat 20 dan 22 dicatat seperti ini. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Saudara-saudara, pelepasan binatang atau kambing itu ke padang gurun menjadi simbol bahwa dosa harus dibawa pergi dari kehidupan bangsa Israel. Jadi di sini Tuhan memakai binatang sebagai korban untuk mengajar kita satu kebenaran tentang karya pendamaian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan kenyataan yang luar biasa tentang penanggungan dosa. Dalam Imamat pasal 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-22 dikatakan, Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun. Kambing harus membawa atas dirinya semua kejahatan bangsa Israel ke padang gurun. Kambing tidak melakukan suatu pelanggaran yang membuat ia patut dihukum mati. Tetapi semua kesalahan orang Israel harus ditanggungkan atas dirinya. Itulah pola penghapusan dosa pada masa perjanjian lama, di mana binatang menjadi korban pendamaian dosa manusia. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesuslah sang korban pendamaian itu. Tuhan Yesus bersedia menderita lalu mati di kayu salib. Pengorbanan ini menyangkut dua hal. Pertama, menebus manusia dari dosa, dan kedua, memulihkan hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak akibat dosa. Saudara-saudara, kini ada pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah meletakkan tangan iman kepada Kristus dan memberikan semua dosa kita kepada Dia untuk dibawa pergi? Ini adalah kenyataan yang tidak terbantahkan. Seseorang telah mati menggantikan kita. Ia telah rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Sebab memang tidak seorang pun yang mampu menemukan kebenaran sampai Tuhan datang menyelamatkan manusia. Alkitab berkata dalam Yesaya pasal 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Seperti itulah Allah yang maha adil membenarkan pelaku kejahatan dalam pengadilan ilahi. Allah membuka seluruh agenda hidup kita dan melihat bahwa hutang dosa kita telah ditanggung oleh anak yang dikasihinya. Terlebih lagi, Allah melihat sesungguhnya hutang dosa itu telah dibayar lunas olehnya. Di sini jelas bahwa melalui kasih-Nya yang sangat besar, Allah telah membuat jalan untuk menyelamatkan kita dari tuntutan keadilan-Nya. Saudara-saudara, dalam Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26, Rasul Paulus berkata begini, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan karena kasih karunia-Nya telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena dalam kesabaran Allah, Ia telah membiarkan dosa yang dahulu dilakukannya. Maksudnya ialah dari keadilan-Nya pada saat ini, supaya nyata
bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, di sini Paulus mengatakan bahwa Kristus telah mati untuk menebus dosa manusia, supaya Allah membenarkan orang berdosa dan menyatakan keadilannya. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama, dosa hanya sekedar dilewatkan. Penanggungan atas kesalahan manusia dibawa terus dari tahun ke tahun sampai waktunya Anak Domba yang Maha Kudus datang, yang mana melalui kematiannya menghapus dosa manusia sekali untuk selama-lamanya. Dalam hal ini, kematian Yesus bukan hanya untuk melunasi hutang dosa dan membenarkan umat manusia, namun juga untuk menyatakan kebenaran Allah. Melalui penebusan di dalam Kristus, kita dibenarkan dan kita menerima anugerah kebenaran. Rasul Paulus berkata dalam Roma 5 ayat 18-19, sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula, oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula, oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Roma pasal 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Saudara-saudara, dalam pertemuan berikutnya, kita akan membahas secara lebih dalam karakteristik dari pembenaran dihubungkan dengan konsep dilahirkan kembali bagi orang percaya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.